Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Rini dari jurusan Pendidikan Islam Al-Syadini UIN Maulana Marik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak teman-teman YouTubeku untuk membahas mengenai topik yang menarik, yakni tentang nomofobia. Apa yang dimaksud dengan nomofobia? Nomofobia merupakan kependekan dari bahasa Inggris, yakni No Mobile Phone Phobia. Nomofobia merupakan suatu gangguan berupa kecemasan atau kekhawatiran yang terjadi pada seseorang ketika seseorang tersebut jauh dari gawai, kehabisan baterai, dan terkendala jaringan, sehingga seseorang tersebut terputus komunikasi dengan teman atau kerabat jauhnya. Selanjutnya, siapa saja yang mungkin dapat terjangkit nomofobia? Adapun seseorang yang dapat terjangkiti nomofobia adalah yang pertama, seseorang tersebut memiliki gawai. Kemudian, nomofobia tidak hanya menjangkiti orang dewasa, tetapi juga menjangkiti anak-anak dan juga remaja. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa yang dapat terjangkiti nomofobia itu orang dewasa, anak-anak, dan juga remaja yang memiliki gawai. Dengan ciri-ciri sering mengecek gawai setiap saat meskipun tidak mendapatkan notifikasi, cemas ketika tidak ada sinyal, dan cemas ketika gawainya tidak ada di sampingnya atau hilang. Selanjutnya, mengapa nomofobia bisa terjadi? Nomofobia dapat terjadi ketika seseorang jauh dari gawainya. Misalnya, seseorang diminta untuk menjauhkan gawainya ketika akan tidur. Hal tersebut dapat menimbulkan kecemasan dan seseorang tersebut tidak mudah untuk tidur. Dikutip dari artikel Kompas, nomofobia juga dikaitkan dengan kebiasaan seseorang yang mengalami gangguan tidur sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Ketika seseorang akan tidur, lantas mematikan lampu, tetapi masih berselancar di media sosial atau menerima pesan dari orang lain. Selanjutnya, kapan dan di mana nomofobia ditemukan pertama kali? Mengenai kapan dan di mana nomofobia ini ditemukan pertama kali, saya masih mendapat beberapa versi atau belum mendapatkan satu tulisan atau artikel yang paten gitu loh. Dilansir dari Wikipedia, nomofobia muncul pada suatu penelitian oleh YouGov pada tahun 2010 di Britania Raya. Nanti kalau misalnya saya ada salah sebut nama ataupun tempat, mohon maaf ya. YouGov meneliti tentang kegelisahan yang dialami 2.163 pengguna telepon genggam. Studi tersebut menemukan bahwa 58% pria dan 47% wanita pengguna telepon genggam yang disurvei cenderung merasa tidak nyaman ketika mereka kehilangan telepon genggam, kehabisan baterai atau pulsa, juga terjadi kendala jaringan. Dan 9% selebihnya merasa stres ketika telepon genggam mereka mati. Separuh di antaranya mereka mengatakan bahwa mereka merasa gelisah karena tidak dapat berhubungan atau terhubung dengan teman atau keluarga mereka jika mereka tidak menggunakan telepon genggam mereka. Jadi maksudnya itu mereka terputus komunikasi jarak jauh dengan keluarga jauh mereka. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai gejala dan cara mengatasi nomofobia berdasarkan artikel merdeka.com. Bagaimana gejala nomofobia? Yang pertama, seseorang merasa tidak nyaman tanpa akses informasi secara terus-menerus melalui gawainya. Yang kedua, merasa gugup atau cemas ketika tidak dapat mengakses berita atau informasi melalui gawai atau smartphone yang digunakannya sehari-hari. Yang ketiga, seseorang tersebut merasa takut dan tidak ingin baterai ponsel mereka cepat habis, sehingga melakukan berbagai cara
agar baterai bisa kembali terisi dan bisa digunakan kembali. Selanjutnya, jika tidak memiliki sinyal atau data dan tidak terhubung dengan Wi-Fi, maka seseorang akan memeriksa gawainya setiap waktu apakah sudah bisa mendapat sinyal atau terhubung dengan Wi-Fi atau belum. Yang terakhir, merasa cemas ketika tidak mengakses ponsel pintar dan tidak terhubung dengan koneksi karena menganggap identitas online-nya hilang. Selanjutnya yaitu bagaimana mengatasi nomofobia. Yang pertama, meletakkan ponsel di luar kamar dan tidak mengaksesnya menjelang tidur agar bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik dan cukup. Yang kedua, jika bisa meletakkan ponsel di luar kamar, teman-teman bisa membuat batasan waktu yang tepat beberapa jam sebelum waktu tidur. Mematikan notifikasi atau data internet supaya tidak menerima panggilan atau mendapat pesan masuk sehingga hal tersebut mengganggu upaya Anda membatasi penggunaan smartphone. Kemudian, membuat pertimbangan memilih jeda atau melakukan puasa media sosial selama beberapa waktu untuk bisa mendapatkan manfaat kesehatan mental yang lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mengambil kebermanfaatan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak videonya hingga akhir. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.